Halo guys, kembali lagi di channel Mida Salim. Oke guys, di video kali ini aku mau sharing berbagi tips cara mengatur keuangan hidup di perantauan dan punya tanggung jawab harus kirim uang setiap bulannya untuk anak di kampung, tetapi masih juga bisa nabung walaupun dengan gaji kecil. Di sini yang aku utamakan dan itu wajib setiap gajian atau sebelum gajian itu memang aku sudah plan duluan atau sudah aku tulis duluan. Nah, yang pertama itu adalah bayar sewa kos karena merantau, jadi aku masih tinggal di kosan guys. Terus yang kedua itu harus kirim untuk anak di kampung. Dan yang ketiga itu untuk belanja bulanan. Nah, untuk belanja bulanan ini tidak pasti. Kenapa aku bilang tidak pasti? Karena aku berusaha sehemat mungkin untuk pengeluaran belanja bulanan, jadi biar nanti bisa nabung guys. Yang keempat adalah belanja mingguan. Terus yang kelima ini aku tulis lain-lain. Kenapa aku tulis lain-lain? Karena ini aku bayar LPG, bayar token listrik, dan bayar galon. Dan selanjutnya aku sisihkan untuk skincare. Nah, kalau yang ini bagian yang paling penting bagi aku guys. Jadi aku selalu membiasakan diri untuk menyisihkan uang emergency, nabung, dan ekstra atau balance guys. Nah, untuk ekstra atau balance ini nanti aku akan jelasin apa sih itu ekstra dan balance. Oke, sekarang mulai dengan kewajiban dulu. Yang pertama adalah uang kos 400.000, dan yang kedua kirim ke kampung untuk anak 500.000. Kemudian yang ketiga adalah belanja bulanan, dan aku biasanya ini cuma agak-agak kayak gitu, aku selalunya sediakan 300.000. Kemudian yang keempat aku sediakan uang untuk belanja mingguan 50.000. Itu kadang lebih kadang kurang. Nah, kalaupun lebih aku tambahkan paling tidak 10.000, jadinya 60.000. Selanjutnya kewajiban yang lain-lain yang perlu aku bayar. Jadi untuk token 100.000, untuk LPG 60.000. Kadang aku tukar LPG bisa sebulan 2 kali kalau sering masak. Terus yang ketiga beli galon. Nah, galon itu aku beli yang isi ulang kayak gitu aja guys. Jadi per galonnya itu 4 hingga 5 ribuan gitu. Jadi bisa ngisi galon sampai 4 kali. Kemudian untuk skincare aku sisihkan uang 200.000 karena aku nggak terlalu ribet sih kalau urusan skincare. Jadi kalau aku pakai skincare itu bisa sampai sebulan lebih hingga 2 bulan baru habis. Jadi lumayan hemat. Dan seterusnya aku pisahkan uang emergency 100.000 dan uang nabung 100.000, dan seterusnya ada ekstra dan balance. Nah, untuk nabung gak perlu banyak-banyak, yang penting nabung dan rajin. Percuma kalau aku nabung banyak, terus nantinya kalau aku misalkan gak cukup buat uang belanja bulanan atau belanja mingguan atau keperluan yang lain, toh nantinya juga akan keambil kepake juga. Sekarang aku mau total pengeluaran kewajiban, dan ini tuh harus dan wajib banget. Yang pertama sewa kos 400.000, kirim ke kampung 500, uang emergency 100.000, tabungan 100.000, dan lain-lain adalah token listrik, galon, dan LPG 180.000. Jadi total untuk pengeluaran kewajiban semua 1.280.000. Kemudian aku mau total kewajiban yang kedua. Uang belanja bulanan 300.000, skincare 200.000, dan uang mingguan selama sebulan aku sisihkan 200.000. Jadi total 700.000. Nah, kemudian aku akan total jumlah dari kewajiban yang pertama dan kewajiban yang kedua. Nah, ya kewajiban yang pertama 1.280.000 dan kewajiban yang kedua 700.000. Jadi total keseluruhan 1.980.000. Jadi balance atau sisa dari gaji 2 juta setelah dipotong pembayaran dan pengeluaran semuanya 2 juta dipotong 1.980.000, jadi sisanya 20.000.
Sekarang aku mau jelaskan apa sih itu extra dan balance. Nah, disinilah aku benar-benar berhati-hati karena dari extra dan balance inilah aku dapat uang tambahan tabungan, dapat uang jajan, bisa juga aku tambahkan ke uang emergency, bisa aku pakai buat beli kota dan yang lain-lain. Oke, sekarang aku mau berbagi tips. Ini caraku mengatur keuangan dengan gaji kecil. Nah, yang pertama, aku akan pisahkan uang yang sudah menjadi kewajiban dan itu tidak bisa diganggu gugat. Nah, aku pisahkan uang sewa terlebih dahulu 400.000. Kemudian uang untuk kirim ke kampung 500.000. Nah, selanjutnya ini uang belanja bulanan. Jadi aku sisihkan dulu 300. Kemudian uang mingguan. Nah, untuk uang mingguan ini aku sediakan 200, tapi setiap minggunya nanti aku akan pakai 50.000. Terus lanjut itu uang tabungan 100.000 dan uang emergency 100.000. Terus uang skincare 200. Nah, itu aku sisihkan. Nah, ini sisanya untuk bayar yang lain-lain seperti token, galon, dan LPG. Jadi dari uang 2 juta sekarang tinggal 20.000. So, bagaimana aku dapat uang tambahan untuk uang jajan, atau bisa juga aku dapat uang tambahan tabungan. Nah, dari sinilah aku benar-benar belanja harian atau mingguan itu aku belanja sehemat mungkin. Nah, yang ini sisa uang belanja mingguanku, jadi aku sisihkan dulu, tidak bisa diganggu. Terus ini ada sisa uang skincare 30.000 karena ada sebagian skincareku yang masih ada. Kemudian ini ada uang sisa belanja bulanan, ada 28 sama uang receh kayak gitu. Ini sudah jadi kebiasaanku. Aku dari dulu memang suka amplop yang dari kayak ampau dari orang Cina kayak gitu. Nah, aku suka nyimpen uang atau nabung atau sisa uang, jadi aku simpan ke dalam amplop ini. Nah, yang ini sisa uang skincareku yang bulan lalu. Jadi aku akan tambahkan yang sisa uang skincare yang bulan ini yang 30.000 aku masukkan dalam amplop. Terus yang ini sisa uang belanja bulanan yang bulan lalu masih ada 10.000, 14.000-an. Jadi sisa uang belanja bulanan yang bulan ini aku masukkan juga ke dalam amplop, jadikan satu. Nah, jadi ketika aku pengen jajan untuk sehari-harinya atau aku lagi pengen sesuatu tapi tidak sering ya, jadi aku ambil uang yang dari 2 amplop sisa belanja bulanan sama uang skincare. Nah, untuk uang receh aku jadikan celengan. Nah, sekarang bagaimana dengan uang tabungan dan uang emergency? Nah, ini uang tabungan aku yang dari bulan lalu masih 100.000 utuh karena aku usahakan untuk tidak pakai uang tabungan. Jadi yang bulan ini aku tambahkan 100.000. Nah, kemudian yang ini uang emergency. Nah, kebetulan bulan lalu kepake karena memang ada kebutuhan, jadi yang bulan ini ku tambahkan 100.000. Nah, untuk 2 amplop uang emergency sama uang tabungan, jadi aku usahakan untuk tidak mengganggu atau mengambil uang tabungan. Nah, yang sisa 20.000 ini aku masukkan ke amplop yang untuk sisa skincare ataupun sisa uang bulanan. Jadi aku ini bisa pakai buat uang, ya pokoknya ketika aku ingin beli sesuatu untuk hari-harinya. Tetapi jika aku ada
kebutuhan mendadak, jadi aku pakai uang emergency supaya uang tabunganku tetap tersimpan rapi. Nah, untuk uang receh ini nanti kalau sudah banyak aku akan tukar, jadi aku tambahkan ke tabungan. Dan uang jajanku aku kumpulin kalau sudah sampai akhir bulan gak kepake, gak ada keperluan. Jadi kalau ada uang lebihan atau sudah sampai jumlahnya 100, nanti aku juga akan tambahkan ke tabungan. Sekarang aku mau coba total berapa sih aku bisa nabung dalam sebulan setelah aku selesai bayar semua tanggung jawabku. Jadi setelah aku total aku masih bisa nabung 278.000. Alhamdulillah aku masih bisa nabung biarpun cuma sedikit. Oke guys, itulah cara aku mengatur keuangan dengan pendapatan yang kecil dan tips menabung walaupun hanya sedikit tetapi harus tetap bersyukur. So terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Oke guys, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.